Terlibat dalam perbincangan yang cukup serius serta diselingi canda tawa membuat Dika terbuai hingga tak menyadari jika kini jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Saat suara notifikasi khusus pesan masuk dari Hana terdengar, Dika buru-buru menyambar ponselnya yang tergeletak di atas meja lalu membuka pesan yang dikirimkan Hana. "Sayang, aku ingin martabak pisang coklat." Hana. Dika seketika menatap ke arah jam ponselnya. Kedua bola matanya terbelalak melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Brak. Dengan kasar Dika mendorong kursi kerjanya ke belakang. Pergerakannya yang menimbulkan suara membuat tawa Gary dan William terhenti. "Hei, apa yang kau lakukan? Berisik sekali," tegur William merasa terganggu. "Aku harus pulang," ucap Dika lalu melipat lengan kemejanya ke atas. "Pulang? Yang benar saja. Kita belum cukup menghabiskan banyak waktu di sini," protes William. "Kalian lanjutkan saja. Aku harus segera pulang," cetus Dika lalu tanpa mengucapkan apapun lagi keluar dari dalam ruangan kerjanya dengan langkah tergesa-gesa. "Anak itu aneh sekali," gumam Gary yang sejak tadi hanya diam. "Dia tidak aneh. Dia pasti mengkhawatirkan istrinya," timpal Kelvin. Gary terdiam untuk mencerna ucapan Kelvin. Setelahnya ia pun tertawa kecil saat menyadari sahabatnya kini mulai bucin akut pada istrinya yang tengah hamil. Pastilah saat ini Dika sangat mencemaskan Hana yang tinggal sendirian di rumah mereka. "Kau ingin kemana?" tanya William pada Kelvin yang kini beranjak dari duduknya. "Pulang," balas Kelvin singkat. Ia pun turut melupakan jika kini tengah memiliki istri yang tengah hamil besar. "Hei, kita bahkan belum membahas solusi istrimu yang tengah marah," cetus William. "Kita lanjutkan besok," balas Kelvin lalu melangkah keluar dari dalam ruangan kerja Dika. Gary dan William saling pandang lalu tertawa geli melihat betapa bucinnya Dika dan Kelvin. Senyuman di wajah mereka pun seketika luntur saat mendengarkan notifikasi khusus dari istri mereka masing-masing. "Gary, sepertinya aku harus pulang sekarang," ucap William setelah membaca pesan masuk dari Rania. Sepertinya aku juga begitu," balas Gary setelah turut membaca pesan dari Kiara. Kedua pria itu pun beranjak bersamaan dari kursi mereka lalu berjalan tergesa-gesa keluar dari dalam ruangan kerja Dika. "Dika, kau sudah pulang?" Senyuman manis Hana terlihat menyambut kepulangan Dika. Hana menurunkan pandangannya pada plastik yang kini ada di tangan Dika. "Apa itu martabak untukku?" tanya Hana tanpa memperdulikan wajah Dika yang terlihat bersalah menatapnya. Dika semakin mendekat ke arah Hana lalu memeluk tubuh Hana barang sejenak. Hatinya semakin merasa bersalah melihat Hana yang kini menunggunya duduk di sofa ruang tamu. "Maaf telah membuatmu lama menunggu," ucap Dika lalu mengecup kening Hana. Bibir Hana melengkung sempurna. "Tak masalah. Lagi pula aku cukup paham jika kau tengah berkumpul dengan teman-temanmu," balas Hana tanpa beban. Dika menghela nafas panjang. "Kenapa menungguku di sini? Kenapa tidak di kamar saja?" tanya Dika. "Aku merasa bosan jika berada di kamar terus," balas Hana apa adanya. "Ayo duduk dulu," ajak Hana. Dika menurutinya dan duduk di sebelah Hana. "Apa martabak yang kau bawa sudah boleh dimakan?" tanya Hana. Dika menatap kotak martabak yang masih berada di tangannya. "Tentu saja boleh," balas Dika lalu menaruh kotak martabaknya di atas meja. "Terima kasih, Dika," ucap Hana lalu membuka kotak martabak. "Apa kau mau?" tawar Hana sambil mengangkat sepotong martabak di tangannya. Dika menggeleng. "Makanlah. Aku sudah kenyang," balasnya. Hana mengangguk lalu mulai menggigit martabak yang sejak tadi menggugah seleranya. "Jangan terlalu terburu-buru memakannya. Tidak ada yang ingin mengambil martabakmu," tegur Dika melihat Hana yang begitu cepat memasukkan martabak ke dalam mulutnya.
Hana tertawa kecil lalu kembali memakan potongan martabaknya hingga habis 4 potong. "Ah, sepertinya aku sudah kenyang," ucap Hana sambil mengusap perutnya. "Minumlah," ucap Dika sambil menyodorkan segelas air putih yang baru saja ia ambil ke hadapan Hana. "Terima kasih," ucap Hana lalu meneguk air putihnya hingga tandas. "Apa kau sudah siap? Kalau sudah ayo kita kembali ke kamar," ajak Dika. Hana terdiam sesaat lalu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Aku belum siap karena ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepadamu," tutur Hana. Dika menegakkan tubuhnya, menatap Hana dengan intens seolah ingin membaca hal penting apa yang ingin disampaikan istrinya. "Ada apa? Katakan saja," ucap Dika. Hana turut menegakkan tubuhnya lalu menatap pada Dika. "Aku masih tetap ingin bekerja," ucap Hana tanpa takut. "Hufet." Dika menghembuskan nafas kasar di udara. "Aku sedang tidak ingin membahasnya lagi, Hana," ucap Dika. "Tapi aku masih tetap ingin bekerja, Dika. Ku mohon izinkan aku." Mengatupkan kedua tangannya di dada Hana. Dika menggeleng tanda penolakan. "Ku mohon. Aku meminta ini semua karena aku sanggup untuk melakukannya," ucap Hana. Mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam saku celananya dan menyerahkannya pada Dika. "Tadi pagi aku menyempatkan untuk mengontrol kondisi tubuhku kembali ke dokter kandungan. Bukan tanpa alasan aku melakukannya. Karena aku merasa tubuhku sudah lebih sehat dan bugar sejak bertemu denganmu." Dika mulai membuka selembar surat yang diberikan oleh Hana dan membacanya. "Kau lihat bukan, dokter sudah menyatakan jika kondisi kandunganku sudah kuat dan aku bisa melakukan aktivitas seperti biasanya namun tetap harus mengontrol waktu makan dan istirahatku," lanjut Hana. Dika diam sambil terus membaca goresan tinta di lembaran surat. Setelah cukup membaca apa yang ingin ia cari tahu, akhirnya Dika pun meletakkan surat pemeriksaan di atas meja. "Apa kau yakin?" tanya Dika. Hana mengangguk dengan cepat. "Aku akan berhenti di saat aku merasa tidak sanggup lagi. Saat ini aku masih tetap ingin menjadi penolong untuk pasien yang membutuhkan bantuanku," tutur Hana. Tangan Dika terulur mengusap rambut Hana. "Aku mengizinkanmu," ucapnya dengan tersenyum. "Kau serius?" Suara Hana terdengar sedikit keras. Dika mengangguk. "Namun di setiap pergerakanmu akan selalu aku awasi," jelasnya. "Awasi bagaimana?" Kening Hana mengkerut. "Kau tidak perlu tahu. Yang terpenting saat ini aku mengabulkan permintaanmu dengan syarat," tekan Dika. Hana melebarkan senyumannya. "Terima kasih Dika. Terima kasih suamiku." Hana menghambur ke dalam pelukan Dika. "Sama-sama." Dika membalas pelukan Hana dan mengecup sayang kening Hana. "Kalau begitu ayo kita masuk ke kamar," ajak Hana begitu bersemangat. Kening Dika mengkerut melihat istrinya yang begitu semangat mengajaknya. "Apa kau begitu senang dengan izin dariku?" tanya Dika. Hana mengangguk dengan cepat. "Dan sebagai balasan atas izinmu aku akan memberikan hadiah untukmu malam ini," balas Hana dengan tersenyum penuh arti. "Balasan dalam bentuk apa?" tanya Dika. Hana mendekatkan bibirnya ke kuping Dika. "Bermain kuda-kudaan," ucapnya malu-malu. Karena sudah mendapatkan izin dari Dika untuk bekerja dengan normal kembali, akhirnya pagi itu Hana kembali datang ke rumah sakit untuk bekerja dengan diantarkan Dika. Syarat demi syarat yang diberikan Dika setelah percintaan mereka tadi malam agar Hana bisa kembali bekerja membuat Hana mau tidak mau mengiyakan syarat dari suaminya dan salah satunya adalah pergi dan pulang bekerja bersama dan selalu menyempatkan makan siang bersama. "Sayang, apa kau akan kembali ke rumah sakit nanti?" tanya Hana saat mobil sudah hampir sampai di rumah sakit. "Entahlah. Pekerjaanku di perusahaan pagi ini cukup banyak. Sepertinya akan sulit jika aku bekerja di rumah sakit. Namun jika ada panggilan aku akan datang,"
Jelas Dika. Hana mengangguk paham. Lalu bagaimana dengan makan siang bersama yang kau ucapkan tadi malam? Tanya Hana. Kesepakatan itu harus dilakukan jika aku bekerja di rumah sakit. Dan jika tidak kau bebas makan siang dengan siapa saja. Jelas Dika lagi. Senyuman di wajah Hana terkembang. Terima kasih, sayang. Ucap Hana tanpa mengucapkan maksud terima kasihnya. Terima kasih untuk apa? Tanya Dika. Terima kasih untuk apa saja? Balas Hana lalu menjatuhkan wajahnya di lengan Dika. Dika tersenyum lalu mengusap rambut Hana dengan tangannya yang bebas. Tetap jaga pola makanmu agar anak kita sehat di dalam sini. Ucap Dika sambil mengelus perut Hana. Aku akan melakukannya, sayang. Balas Hana seraya tersenyum. Mobil terus melaju hingga akhirnya sampai tepat di depan lobi rumah sakit. Menyadari di mana Dika memarkirkan mobilnya saat ini membuat Hana menatap Dika dengan tatapan protes. Kenapa kau menurunkanku di sini? Tanya Hana. Menatap ke arah sekitar di mana kini orang-orang terlihat menatap penasaran ke arah mobil mereka. Memangnya ada apa? Aku hanya ingin mengantarkanmu dan sudah seharusnya aku mengantarkanmu sampai di sini. Balas Dika santai. Hana menghela nafas panjang. Apa kau tidak menyadari jika mobilmu kini menjadi pusat perhatian orang-orang? Tanya Hana. Dika turut memperhatikan arah pandangan Hana. Tidak perlu memperdulikan mereka. Balas Dika acuh. Lagi, Hana menghela nafas panjang mendengar jawaban acuh Dika. Baiklah, kalau begitu aku pamit bekerja dulu. Ucap Hana. Dika mendekatkan wajahnya pada Hana lalu memberikan ciuman singkat di bibir Hana. Jangan terlalu lelah bekerja, sayang. Pesan Dika. Iya, sayang. Aku akan berhenti jika lelah. Janji Hana. Dika mengangguk. Pergilah. Nanti sore aku akan menjemputmu pulang. Ucap Dika. Hana tersenyum lalu mengangguk. Setelahnya ia pun keluar dari dalam mobil Dika dengan wajah bahagianya. Setelah memastikan Hana masuk ke dalam lobi, Dika pun mulai menjalankan mobilnya kembali meninggalkan perkarangan rumah sakit. Kau lihat itu? Hana kembali turun dari mobil dokter Dika. Bahkan dia turun di depan lobi rumah sakit. Ucap seorang wanita yang sejak kemarin memperhatikan Hana. Kau benar. Sepertinya hubungan di antara mereka sudah sangat dekat hingga dokter Dika mau mengantarkannya di depan lobi. Balas teman wanitanya. Tangan wanita itu nampak terkepal dan wajahnya mulai memerah. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku yang sejak dulu mengincar dokter Dika dan selalu berusaha mendekatinya namun tidak menghasilkan apapun. Sedangkan wanita itu dengan mudahnya mendapatkan hati dokter Dika. Geramnya. Apa kau ingin melakukan sesuatu sebagai bentuk teguran pada wanita itu? Bisik teman wanitanya. Ya. Aku akan memberikan pelajaran untuknya hari ini. Balasnya dengan tersenyum licik. Tok, tok. Suara ketukan pintu yang terdengar cukup keras dari luar menghentikan kegiatan Hana yang sedang membaca hasil pemeriksaan lab salah satu pasiennya. Dokter Hana. Hana segera beranjak dari duduknya saat mendengar suara Fitri memanggil namanya. Ceklek. Pintu ruangan pun terbuka dan menampilkan wajah Fitri di sana. Fitri. Ada apa? Tanya Hana. Dokter Hana, saya dan Dokter Arka ingin mengajak Anda makan siang bersama di kafe yang berada di seberang rumah sakit siang ini. Ucap Fitri tanpa basa-basi. Makan siang di kafe? Hana terlihat berpikir. Tapi, aku harus izin lebih dulu dengan suamiku. Balas Hana. Masalah izin sepertinya dokter sudah pasti mendapatkan izin karena Dokter Arka tadi sudah memberitahu Dokter Dika jika kami ingin mengajak dokter makan siang bersama. Jelas Fitri. Oh iya. Kapan? Kenapa tidak memberitahuku lebih dulu? Tanya Hana bingung.
Dokter Arka sembari meminta izin saat ia dan Dokter Dika sedang membahas pekerjaan via telepon tadi. Jelas Fitri. Oh seperti itu. Hana mengangguk paham. Tapi aku tetap akan meminta izin pada Dika. Ucap Hana kemudian. Ya. Terserah dokter saja. Tapi yang jelas dokter menerima tawaran kami bukan? Tanya Fitri. Hana mengangguk. Ya. Aku menerimanya, balas Hana. Baiklah kalau begitu saya pamit dulu. Sampai bertemu di jam makan siang dokter. Pamit Fitri. Hana mengangguk mengiyakan dan tak lupa menyematkan senyuman manisnya untuk Fitri. Anak itu selalu saja merepotkan dirinya dengan menghampiriku hanya untuk mengajak pergi. Padahal dia bisa mengajakku via telepon saja. Hana menggelengkan kepalanya melihat tingkah Fitri yang selalu merepotkan dirinya. Hana pun menutup pintu ruangannya lalu kembali melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Aku dengar nanti siang Hana akan makan di kafe seberang rumah sakit. Seorang wanita terlihat memberikan informasi yang baru saja didengarnya pada rekan kerjanya via telepon. Apa kita akan melakukan rencana kita di kafe saja? Aku rasa itu lebih bagus. Daripada di rumah sakit yang memungkinkan aksi kita akan ketahuan. Baiklah. Nanti siang kita ikuti dia dan memberikan peringatan kecil padanya. Baik, aku sudah tidak sabar untuk mengerjai wanita murahan seperti dirinya. Wanita itu pun menutup panggilan teleponnya dengan tersenyum menyeringai. Entah mengapa ia merasa begitu tidak sabar menanti saat untuk mengerjai Hana. Di mana Hana? Arka terlihat terus memperhatikan ke arah lobi rumah sakit menanti kehadiran Hana. Dokter Hana akan menyusul sebentar lagi, dokter. Balas Fitri yang sudah berdiri di samping mobil Arka. Arka mengangguk paham lalu kembali memperhatikan lobi untuk melihat kehadiran Hana di sana. Nah itu dokter Hana. Seru Fitri sambil menunjuk Hana yang baru saja keluar dari lobi rumah sakit. Mendengar namanya disebut membuat Hana menatap ke sumber suara seraya tersenyum. Maaf sudah membuat menunggu. Ucap Hana saat sudah berada di dekat Arka dan Fitri. Tak masalah. Ayo masuk. Ajak Arka. Hana mengangguk lalu masuk ke kursi belakang mobil. Sedangkan Fitri masuk ke kursi depan di samping Arka. Saat mobil Arka sudah melaju, sebuah mobil yang sejak tadi menunggu mereka pun turut melaju. Pastikan jika rencana kita akan berjalan dengan lancar. Ucap wanita yang sejak tadi sudah tidak sabar menjalankan aksinya. Ya, aku akan memastikannya. Dan yang terpenting dia akan tahu sedang berhadapan dengan siapa. Balas teman wanitanya dengan tersenyum menyeringai.